Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Apa? Dalam hati Chong Liang, apa Chin ini benar-benar hanya pengganti dan tua muda adalah bos yang sebenarnya di balik Feng Qian? San Qian berkata nih, aku sudah menjalankan perusahaanku sejak aku umur 12 tahun untuk mencoba kemampuanku. Apa kau tahu kenapa namanya Feng Qian? Karena terdapat goresan vertikal di atas tulisan keluarga Han. Maksudnya tuh kalau dia, San Qian, akan menghancurkan keluarga Han. San Qian melanjutkan nih, kartu bank ini berisikan aset pribadiku. Kau akan membeli villa itu entah berapapun harganya. Yingxia ingin jogging di gunung itu setiap hari dan khawatir tua muda. Anda bisa serahkan masalah villa ini padaku. Aku juga tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang rahasia dari Feng Qian Company. San Qian merespon, baiklah kalau begitu. Dalam hati San Qian, bahkan jika kau menginginkan seluruh dunia sekalipun, aku, Han San Qian, akan melakukan apapun untuk memberikannya padamu. Idih, gila, susah baik duit. Di keesokan harinya, ada yang ngetuk bel nih di rumah Yingxia. Aku datang. Saat dibuka, hah? Ibu? Ternyata itu adalah neneknya guys. Neneknya berkata, apa yang kau lakukan? Bahkan Livi nggak bekerja. Ayahnya Yingxia bertanya nih, kenapa Anda ada di sini? Kenapa tidak memberitahu aku? Aku mungkin akan menjemput Anda di bawah. Si nenek menjawab, aku dengar kalau Yingxia sedang sakit, jadi aku datang ke sini untuk melihat keadaannya. Di mana dia? Si ibu menjawab, iya benar, dia sedang sakit. Aku takut kalau dia akan menulari Anda. Jadi dia ada di ruangannya. Enggak, dia nggak sakit. Si ibunya berkata, kau, apa yang sedang kau bicarakan? Nenek bertanya, apa maksudmu dia nggak sakit? Anda adalah orang yang bijak. Bagaimana mungkin Anda nggak mengerti maksudku? Yingxia lah orang yang menjalin kerjasama dengan Qian Shui Industri, dan satu-satunya orang yang harusnya bertanggung jawab dalam proyek tersebut adalah dia. Su Haichao pada umumnya bertanggung jawab atas pertukaran jabatan tersebut. Tapi itu salahmu juga kan? Mendengar itu, neneknya terdiam nih. San Qian melanjutkan, dan sekarang hanya Yingxia yang bisa mengatasi masalah ini. Kau mengetahui hal itu kan? Dan sekarang hanya Yingxia yang bisa mengatasi masalah ini. Anda mengetahui hal itu kan? Neneknya merespon nih, kau nggak takut membuatku marah? Aku baru aja menyuruh orang di perusahaan dan membersihkanmu dari muka bumi ini. San Qian merespon nih, tentu saja Anda bisa melakukannya, tapi keluarga Su lah yang akan dirugikan. Jadi Anda tidak akan melakukannya. Nenek, aku hanya ingin memberikan perhatianku kepada Yingxia. Jika ada yang membuat nenek gak senang, aku akan dengan senang hati untuk meminta maaf kepada Anda. Jadi silahkan pikirkan demi kebaikan keluarga Su. Dalam hati si nenek, kebaikan keluarga Su katanya. Aku nggak tahu apakah itu demi keluarga Suku atau keluarga Su Yingxia. Nenek bertanya, bagaimana dengan Yingxia? Lalu San Qian, dia menelpon Yingxia nih. Yingxia berkata, San Qian, aku baru aja berbicara dengan Chong Liang dan dia setuju untuk mengulang kerjasama dengan keluarga Su Senin depan. San Qian merespon, itu hebat. Oh ya, ngomong-ngomong, nenek ada di rumah. Dia pasti senang untuk mendengar ini. Si nenek berkata nih, terima kasih atas kerja kerasmu Yingxia. Datanglah ke rumah nenek untuk makan malam akhir pekan ini untuk merayakan keberhasilanmu. Ah, terima kasih nenek. Si nenek melanjutkan nih, kalau begitu sebaiknya aku juga pulang. Kali ini kau menang, tapi jangan mendorong keberuntunganmu terlalu jauh. Akan kuingatkan padamu, sebaiknya kau tidak mencari lebih banyak masalah
dengan keluarga Suku. Berhati-hatilah di jalan, Nek. Dan aku sama sekali tidak tertarik dengan properti milik keluarga Su. Nah, sekarang di hari Minggu nih, di Taman Villa keluarga Su. Terima kasih atas kerja keras Yingxia yang telah membuat kerjasama dengan Qianshui industri terjadi. Si nenek melanjutkan, sebentar lagi dia yang akan menjadi penanggung jawab atas proyek Kota Selatan bersama dengan Qianshui. Proyek ini akan menjadi penghasilan utama terbesar untuk perusahaan kita. Aku senang karena telah mempercayakan kerja sama itu padamu. Ini nggak tahu nih, intinya marah lah. Silakan dinikmati. Lalu neneknya manggil nih, Yingxia, tinggallah sebentar. Aku melihat hubunganmu dengan Han Sanchen sangat baik belakangan ini. Nenek harus memperingatkanmu. Han Sanchen telah dikeluarkan dari keluarganya. Berhati-hatilah agar dia tidak mencuri properti milik keluarga Su kita. Terkadang lebih baik untuk berhati-hati. Dalam hati Yingxia, nenek, kau bahkan tidak mengetahui kebenarannya. Pria yang kau kutuk ini adalah orang yang membantuku menjalin kerjasama itu. Yingxia merespon nih, aku akan memikirkannya, Nek. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Ibu, villa yang berada di gunung telah terjual. Hah? Siapa yang membelinya? Berapa harga yang dia beli? Gak mungkin. Aku harus tahu siapa orang kaya yang membelinya. Orang itu menjawab, apa? 100 juta yuan. Yingxia pergi ke Sanchen nih. Sanchen berkata, sepertinya villa impianmu sudah terjual. Yingxia merespon, pergi sana, berhenti mengejekku. Orang-orang berkata nih, 100 juta? Lagi pula, itu adalah villa Chunchangshan. Tapi siapa orang di Yunceng yang bisa membelinya? Yingxia bertanya, aku sedikit penasaran. Siapa orang yang mau membuang uang sebanyak itu hanya untuk sebuah rumah? Sanchen merespon nih, siapa yang tahu? Mungkin aja uang berjuta-juta yuan itu hanya hitungan uang jajan untuknya. Apa menurutmu itu Su Yihan? Yingxia menjawab, ya mungkin yang paling cantik dan percaya diri. Tapi apa yang dia bisa selain itu? Tapi kaulah yang paling cantik. Gak peduli betapa cantiknya aku. Tetap saja aku telah diberikan padamu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa diberikan nilai setinggi itu lagi? Dalam hati Yingxia, tapi ngomong-ngomong dia sudah lama menggunakan pakaian ini. Sepertinya aku harus memberikan sedikit hadiah untuknya. Yingxia berkata, ayo pergi berbelanja denganku sore ini. Sanchen Oke nih, berkata nih, ide bagus, aku akan dengan senang hati memegang tas belanjaan istriku sebanyak apapun itu. Yingxia merespon, siapa bilang kalau aku akan membeli tas? Ya udah kalau gitu, akulah yang akan bayar tagihannya. Kau ini, lupakan aja. Oke, yuk. Ling Yao, sebelah sini. Yingxia, kita lihat nih. Yingxia bertemu dengan temannya. Ini namanya nih Shen Ling Yao. Ling Yao berkata, oh udah berapa lama kita nggak bertemu? Loh, bukankah itu adalah suamimu? Apa kau sudah gila? Kenapa kau membawanya juga? Ya Tuhan, apa yang membuatmu seperti ini? Dia adalah pria yang telah kau nikahi selama 3 tahun dan hidup menganggur dan tidak terbelajar dan bahkan hanya mengendarai skuter listrik dan bukan mobil. Apa menurutmu dia pantas untuk kau perlakukan sebaik ini? Kau tidak benar-benar menerimanya kan? Susuk jenis apa? Susuk jenis apa yang telah dia gunakan padamu? Yingxia merespon, sudahlah, meskipun aku belum sepenuhnya menerimanya, tapi aku masih melakukan yang terbaik untuk itu. Ling Yao berkata nih, kau ini, lupakan aja. Aku senang kalau kau juga senang, tapi sebagai teman baikmu, aku punya kewajiban untuk memeriksa dia. Tapi untuk sekarang, yang terpenting adalah belanja. Waktunya berbelanja. Nah, terus mereka ke toko-toko, lihat lipstik, lihat baju, sedangkan Sanchen dia megang tas gitu kan. Dalam hati Ling Yao, tidak ada pria manapun yang akan menolak kecantikan wanita ini. Hehehe, Han Sanchen, wanita ini yang akan menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Lalu Ling Yao keluar nih, Han Sanchen, bagaimana menurutmu dengan pakaianku ini? Gimana? Orang-orang ngelihat, wah, aduh, dijewer. Sanchen menjawab, bagus. Terus udah gitu doang. Cuma itu? Bagaimana menurutmu dengan pakaianku ini? Orang yang tarik menjawab, kau terlihat sangat cantik. Nah, ya, seharusnya begitulah reaksi manusia normal. Bagaimana bisa dia mengabaikanku begitu aja? Aku nggak percaya ini. Sekali lagi, bagaimana dengan ini? Bagus. Tapi gitu doang. Ini bagus. Terus gimana dengan ini? Bagus. Wah, orang-orang. Tapi ya, begitu doang udah reaksinya. Bukankah itu terlalu? Terus si Yingxia keluar nih. Bagaimana menurutmu? Wah, kau terlihat sangat cantik. Itu terlihat cocok denganmu. Sangat cocok. Seakan-akan dengan sengaja untuk menonjolkan bentuk tubuhmu. Dalam hati Ling Yao, ini dia benar-benar mengabaikanku. Bagaimana mungkin? Yingxia berkata nih, kalau begitu aku akan membeli yang satu ini. Ling Yao menghampiri Yingxia dan berkata nih, Yingxia, fix suamimu gay. Dia bahkan tidak tertarik dengan gadis yang cantik. Yingxia membalas, apa yang sedang kau bicarakan? Lalu tiba-tiba ada yang mengambil baju dari Yingxia nih. Wanita yang mengambil bajunya berkata nih, sepertinya ini nggak buruk juga. Ayo beli yang satu ini. Ling Yao berkata nih, apa yang salah dengan wanitamu? Temanku yang mendapatkan pakaian itu dulu. Wanita itu membalas, apa yang orang miskin seperti kalian bisa lakukan, Yang kalian lakukan hanyalah mencobanya.
lalu meletakkannya kembali. Kalau kau ingin berkata padaku kalau gaun indah ini akan dibeli oleh orang miskin sepertimu, aku takut kalau gaun ini akan menjadi sampah nantinya. Mungkin kalian sebaiknya mulai mencoba pakaian murahan, jadi kalian terlihat lebih bagus daripada pakaian kalian. Nona kasir, bagaimana menurutmu? Apakah sebaiknya aku yang membeli gaun ini atau dia? Si kasir menjawab nih, maaf atas gangguannya, kami memiliki beberapa pakaian bagus di area rak diskon jika Anda mau. Tolong jangan mengganggu customer kami. Sanchen membalas, jadi maksudmu siapapun yang membeli paling banyak, dia pantas untuk membelinya? Si ini ugly bastard yang kanan nih berkata nih, oh jelas dong, para tamu juga dibedakan jadi beberapa kategori. Jika seseorang membuka pintu untuk melakukan bisnis, maka siapapun yang membeli paling banyak akan menjadi tamu mereka. Bukankah begitu? Hah, jadi begitu? Ya udah, kalau begitu, aku akan membeli semua yang ada di toko ini. Aku beli semuanya. Mendengar itu, semuanya kaget. Aku bisa pakai kartu kan di sini? Oh, tentu saja bisa. Tapi saat mau diambil, dalam hati Sanchen, anjir, aku memberikan kartuku ke Chong Liang untuk membeli villa dan aku belum mengambilnya kembali. Si kasir bertanya, Tuan, apa ada masalah? Tolong tunggu sebentar, aku ingin menelpon seseorang sebentar. Apa dia cuma pamer doang? Si bodoh ini mencoba menelan sesuatu yang bahkan lebih besar dari yang bisa dia kunyah. Jangan coba-coba, kalau kau akan bilang kalau kau melupakan dompetmu. Alasan lama. Si kasir berkata nih, Tuan tolong jangan mengganggu bisnis toko. Si Ling Yao berbisik nih, Yingsha ayo pergi, aku nggak mau dipermalukan olehnya. Yingsha merespon, ini Sanchen bukanlah orang yang tertarik dengan hal seperti harga diri. Nah terus Sanchen kelar nelpon, Yingsha menghampiri Sanchen nih, Sanchen sudah cukup, jangan khawatir, ini nggak akan lama. Lalu akhirnya ada mobil datang nih dan keluar si Chong Liang. Wah itu mobil yang keren, iya pelanggan besar. Si kasir langsung menghampiri si Chong Liang nih, sama datang, apa ada yang bisa saya bantu? Tapi dilatin dong nih, si Chong Liang bener-bener ignore tuh apa ya? Ignore tuh mengabaikan. Lalu kasih kartunya nih ke Sanchen. Tuan Han, maaf karena membuat Anda menunggu. Ini kartu bank Anda. Sanchen merespon, kerja bagus. Melihat itu, mereka kaget. Hah, siapa pria ini? Lalu Sanchen memberikan kartunya nih. Maaf karena membuat kalian menunggu. Ayo, lakukan pembayarannya. Baik, silakan. Masukin password Anda. Sanchen berkata nih, Yingsha, kau masukkan passwordnya. Hah? Ayolah. Tapi coba aja. Terus Sanchen mulai masukin. Enter. Transaksi berhasil, pembayarannya berhasil, semuanya 400.000 yuan. Hah, Yingsha, bagaimana kau bisa tahu passwordnya? Itu adalah hari anniversary pernikahan kami. Hah? Apakah membunuh Jonas sedang tren saat ini? Aku yakin iya. Kau mengajakku pergi berbelanja denganmu, tapi aku bahkan gak melakukan apapun. So Yingsha, apa ini adalah rencanamu? Aku tidak cemburu, nggak sedikit pun. Ya Tuhan, kumohon, berikan aku pacar yang bisa tinggal gesek doang, keluar ratusan ribu yuan. Enggak, kalau bisa suamimu. Cih, bangke. Lalu nih dua orang langsung mau pergi nih. Si cowok berkata nih, ayo kita ambil kesempatan untuk pergi dari sini. Wanitanya merespon, apa kita harus berpura-pura melupakan semua ini? Ini hanyalah beberapa ratus ribu. Itu nggak seperti kita nggak bisa membelinya. Si cowok membalas, hei dasar bodoh, apa yang kau tahu? Orang yang datang dengan kartu bank itu adalah orang yang sama yang menghabiskan 100 juta yuan untuk membeli villa di sisi gunung. Aku takut untuk mencoba dan mencari tahu siapa sebenarnya anak muda itu. Nah terus akhirnya oke nih, kebelikan. Sanchen berkata, aku akan mengambil semua yang pas dengan ukurannya, sisanya nggak perlu. Si manajer merespon nih, baik tunggu sebentar. Terus si Ling Yao berkata, tunggu, sisanya berikan pada aku. Yaudah, silakan masukkan alamat pengiriman Anda. Sanchen berkata nih, ngomong-ngomong Nona manajer, aku menemukan karyawan Anda yang di bawah standar. Itu tidak akan bagus untuk bisnis Anda. Lebih baik mengatasinya sekarang daripada menunggu. Hah, kau dipecat. Hah, jangan. Nah, sekarang kita pergi nih ke tempat tinggal Yingsha. Oke, wih, Yingsha lagi lihat HP-nya nih. Ling Yao meninggalkan pesan suara pada aku. Yingsha, aku telah jatuh cinta. Tuh suara Ling Yao ya. Terus saat dilihat, ada apa dengannya? Kenapa dia berteriak sangat keras? Oh, dia juga mengirimkan video. Hah, pria yang sedang memainkan piano. Saat Sanchen lihat, dalam hati Sanchen, hah, pria itu kan di trending nih. Ada tulisannya, found a handsome guy. A handsome man in the wild doing a piano solo. Was shopping at the plaza today and saw this handsome man. Berarti ada pria yang ganteng lagi main piano, kurang lebihnya lah ya. Yingsha berkata, pria itu yang Ling Yao bicarakan. Permainan pianonya cukup bagus. Dalam hati Sanchen, tunggu, orang itu adalah... Yingsha berkata, kenapa terlihat sangat familiar? Orang yang di video itu adalah aku. Ini kita kembali nih ke siang kemarin, tepat setelah mereka keluar dari toko baju. Ling Yao menarik Yingsha nih. Ayo Yingsha, kita pergi ke kamar mandi.
Hah? Loh, Sanchan, tunggu kami. Ah, baiklah. Dalam hati Sanchan, nih lihat piano dia kan. Pakaian yang kami beli sudah dikirimkan ke rumah. Ketika pergi membeli sesuatu, menggunakan mobil pasti nyaman. Ini masalah waktu. Terus dia lihat piano. Hah, piano ini nggak buruk. Sudah berapa lama aku tidak bermain piano? Nah, ini flashback nih. Ketika aku masih muda, setiap kali aku dibully kakak dan jauhi keluargaku, aku selalu bermain piano. Aku akan bermain selama berjam-jam tanpa henti. Main, terus sekarang main nih dia main piano. Saat ini, aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku. Sekarang aku memikirkannya. Aku merasa bersalah pada piano itu. Aku nggak yakin apakah aku sudah kehilangan sentuhan atau belum. Terus mulai main. Orang-orang mulai berkumpul nih. Wah, suaranya bagus sekali. Ada yang main piano di sana. Pria tampan itu yang memainkan yang memainkan pianonya. Terus orang-orang mulai berkumpul dan merekam nih. Terus main terus. Keren. Suaranya bagus. Hei tampan, kau juga bisa bermain piano? Apa kau seorang pianis? Berikan aku nomormu. Hei, jangan lari, berhenti. Ini buruk, kabur. Butuh waktu lama untuk bersama dengan mereka semua. Terus ini Sanchan ketemu si Ling Yao nih. Diam, jangan menggangguku ketika aku sedang memikirkan adegan yang baru aja terjadi di hadapanku. Dalam hati Sanchan, hah? Loh, bukannya pergi ke toilet bersama Yingsha? Iya, kalau diperhatikan lagi, tingkah Ling Yao agak berbeda. Akulah yang memainkan piano itu. Lalu si Yingsha memanggil nih. Hei Sanchan, ini ada hadiah untukmu. Hah? Terus, apa ini? Ini untukmu, ambillah. Yang lama sudah usang. Jadi kupikir aku membelikanmu yang baru. Terus jebelin, saat dibuka, ternyata adalah kemeja nih, kemeja warna merah. Yingsha berkata, kau tidak akan memakainya. Aku membelinya sesuai ukuranmu, tapi aku nggak yakin itu cocok atau enggak. Sanchan merespon nih, aku akan memakainya sekarang. Terus dipakai, kan nengok ke belakang tuh. Dalam hati Yingsha, kalau dipikir-pikir lagi, dia terlihat mirip. Yingsha berkata, Sanchan, apa kau tahu cara bermain piano? Apa yang kau katakan? Kau mengejekku? Yingsha merespon, aku tidak mengatakan sesuatu yang singkat. Nah nih, selesai. Gimana? Hah? Itu nggak buruk dan cocok kan? Sanchan berkata, ukurannya sempurna. Istriku benar-benar memperhatikanku. Yingsha berkata nih, baguslah kalau cocok. Sudah cukup, ayo kita tidur. Besok aku ada pekerjaan. Oke. Nah terus ini Ling Yao nih. Semakin aku lihat, semakin tampan pria itu. Ini lagi makan siang di kantor Su Yingsha. Yingsha berkata nih, Ling Yao, bukan maksudku menghinamu, tapi bukannya kau sudah terlalu berlebihan? Ling Yao membalas, kau nggak ada di sana waktu itu. Tentu saja kau tidak mengerti. Kau tahu, pria ini yang aku lihat di seluruh internet. Kau akan mengerti kalau kau melihatnya. Penampilan yang menakjubkan itu, perawakan yang kuat. Saat aku tiba di sana, permainan pianonya sudah mencapai bagian akhir. Itu adalah permainan piano terbaik yang pernah aku dengar. Untuk kami, para wanita, itu adalah saat-saat terbaik dalam hidup kami. Waduh, kalau kau benar-benar memikirkannya, tidakkah kau berpikir dia mirip dengan Sanchan? Hah? Itu mustahil. Pria tampan yang aku lihat kemarin terlihat jelas dari keluarga kaya, pergi ke sekolah mahal, punya rumah mewah dan mobil sport. Dibandingkan dengan Sanchan yang pergi pakai skuter listrik. Ya, sepertinya kau benar. Tentu saja aku benar. Aduh, sepertinya ada yang membicarakanku. Nih, Sanchan pergi ke dealership Audi. Di mobil-mobil kah? Para sales ngelihat nih, Sanchan kan naik skuter kan, motor skuter listrik, berhenti parkir di depan. Yang kiri berkata, "Hei, lihat pria itu, dia datang ke sini pakai skuter untuk membeli mobil." Yang kanan merespon, "Di mana? Itu dia. Apa dia ingin menjual itu pada kita?" Lalu Sanchan masuk nih. Itu dia masuk, pergilah. Dia rekomendasikan dia mobil. Hah? Kenapa aku harus pergi? Emangnya dia akan beli? Satu tuh junior ya? Senior. Itu salah satu seniornya melanjutkan nih. Aku sudah sering bertemu dengan pelanggan seperti dia. Hanya melihat mobil, tidak membelinya. Buang-buang waktu aja. Iya itu benar. Mungkin dia nggak berpikir apakah dia mampu membelinya atau enggak. Hei, pelankan suaramu. Mungkin dia bisa dengar. Nggak apa-apa. Emangnya kenapa kalau dia dengar? Kalau kau menginginkan uangnya, kau harus menghampirinya. Bahkan secara nggak aja berharga. Tuh lihat, dia melihat model A8, Audi A8 ya. Harga mobil itu lebih dari 1 juta yuan. Terus Sanchan membukanya nih. Hei kau, jangan disentuh kecuali kau membelinya. Kalau kau melunturkan catnya, kau bisa bayar. Buset, cat dipegang meluntur. Mantap bro. Lalu Sanchan mengeluarkan kartunya nih. Aku ingin beli mobil ini. Langsung tuh dua senior itu maju tuh. Izinkan saya untuk membantu Anda tuan. Ini ada diskon spesial sekarang. Anda mau melihatnya? Yang kiri menambahkan nih, apa Anda ingin minum teh, lonceng atau puer? Tapi si Sanchan menunjuk nih ke si junior. Kau, kemari dan lakukan untukku. Tentu saja. Dalam hati mereka berdua, ya uang terbang. Maksudnya bukan ke mereka ya. Kan biasanya kalau sales jual mobil kan dapat komisi kan. Nah, cepat, aku sibuk. Siap bos. Bos, tuan, Anda bisa menunggu di sofa. Dan apa Anda ingin minum teh? Terus akhirnya beli nih dan dibawa mobilnya. Irit.
ngerem kan. Oh, mobil tuh bagus. Tada. Oh, kau punya mobil baru. Aku tahu kau bukan orang biasa. Sepertinya sang naga akan mulai terbang lagi. Itu konyol. Hei bos, bukannya kau sendiri yang spesial? Oh, begitukah? Sulit membaca situasi seseorang meskipun kau dan aku melakukannya untuk 4 istri. Sancang berkata nih, oh, selagi kita membicarakan 4 istri, bagaimana dengan baju baruku? Itu terlihat sangat cocok. Oh jelas, istriku yang membelikanku ini. Si brengsek ini hanya ingin pamer ya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!